Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsona Indi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Paparan ini berfokus pada analisis sistem pembelajaran di sekolah dasar yang mencakup 3 hal utama. 1. Menentukan model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia. 2. Menguraikan tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu. 3. Menganalisis perbedaan antara kurikulum tematik terpadu K13 dan kurikulum merdeka, serta menggambarkan bagaimana implementasinya di sekolah tempat saya mengajar. Baiklah, yang pertama mengenai model pembelajaran terpadu yang paling relevan. Dari 10 model pembelajaran terpadu Fogarty, menurut saya model yang paling relevan dalam kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah model Webet, jaring laba-laba. Model ini menempatkan tema sebagai pengikat berbagai kompetensi lintas mata pelajaran, sehingga cocok dengan K13 yang berbasis tematik dan tetap relevan dengan kurikulum merdeka yang memberi keleluasaan guru melakukan integrasi antar materi. Model Webet fleksibel, mudah disesuaikan dengan konteks pembelajaran, serta mendukung pendekatan holistik dan pembelajaran aktif, sehingga paling sesuai untuk karakteristik siswa SD. 2. Tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan pembelajaran tematik terpadu antara lain, 1. Mengembangkan pemahaman konsep secara utuh dan tidak terpecah-pecah. 2. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. 3. Mendorong perkembangan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 4. Mengintegrasikan berbagai kompetensi lintas mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. 5. Mendukung perkembangan psikologis anak usia SD yang membutuhkan pengalaman konkret. Fungsi pembelajaran tematik antara lain 1. Efisiensi waktu dan pemadatan materi. 2. Integrasi yang kuat antar mata pelajaran melalui tema. 3. Penguatan karakter karena banyak melibatkan kerjasama, eksplorasi, dan refleksi. 4. Memudahkan guru mengembangkan pembelajaran aktif dan kontekstual. Lanjut, landasan pembelajaran tematik. Landasan filosofis, konstruktivisme dan progresivisme menekankan pengalaman belajar. Psikologis, ada teori Piaget, Vygotsky, dan Brunner yang menekankan pembelajaran konkret operasional. Di landasan yuridisnya, pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan regulasi kurikulum 2013. Selanjutnya, prinsip pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa dan kebutuhan perkembangannya. 2. Mengutamakan pengalaman langsung. 3. Mengintegrasikan berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran. 4. Fleksibel dalam pemilihan tema, metode, dan media. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kreativitas. 6. Menguatkan nilai karakter dan literasi. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Antara lain, tema harus dekat dengan kehidupan siswa, tidak memaksakan integrasi kompetensi yang tidak relevan, pembelajaran harus konkret, kontekstual, dan aktif, penilaian bersifat autentik dan berkelanjutan, kegiatan pembelajaran memfasilitasi kolaborasi, eksplorasi, dan refleksi. Adapun tahapan pembelajaran tematik, tahap perencanaan, ada analisis kompetensi, pemilihan tema, penyusunan tujuan, kegiatan asesmen, dan media. Di tahap pelaksanaan, pada pendahuluan, ada persepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan. Kegiatan inti ada eksplorasi, diskusi, proyek, eksperimen, dan literasi. Dan di bagian penutup ada refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Tahap penilaian ada observasi, kinerja, portofolio, produk, dan asesmen formatif. Kemudian perbedaan kurikulum tematik terpadu K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Pada aspek struktur, di kurikulum 2013 menggunakan tema sebagai pengikat semua mapel, sedangkan di
Kurmer tidak wajib tematik, tapi fokus pada capaian pembelajaran. Kompetensi kurikulum 13 ada KD per kelas, sedangkan di Kurmer menggunakan CP per fase, sehingga lebih luas dan fleksibel. Kreativitas pada guru di kurikulum 2013 masih dibatasi oleh buku tematik, sedangkan di kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan untuk membuat modul ajar dan strategi belajar. Sedangkan pembelajaran di K13, integrasi mata pelajaran dalam satu tema. Sedangkan di Kurmer, pembelajaran lebih mendalam, fleksibel, dan adanya berdiferensi. Untuk penilaian, di K13 sudah otentik namun masih bersifat administratif, sedangkan di Kurmer lebih sederhana dan fokus pada kemajuan belajar siswa. Untuk P5 atau kokurikulernya, di K13 tidak ada, sedangkan di Kurmer menjadi wajib ada sebagai pelengkap pembelajaran intrakurikuler. Secara filosofis, K13 menekankan integrasi materi melalui tema, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan kebebasan penuh bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya implementasi di tempat saya mengajar di SDN Kesatuan 1 Kota Malang. Di implementasi K13 sebelumnya, pembelajaran di sekolah dilakukan secara tematik terpadu dengan mengikuti tema dan subtema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Buku guru dan buku siswa menjadi acuan utama, sehingga alur pembelajarannya cukup terstruktur dan keterpaduan antar mata pelajaran jelas. Namun, penilaian cenderung rumit dan beban administrasi tinggi, sehingga kreativitas guru agak terbatas karena harus mengikuti urutan tema dan subtema tertentu. Sedangkan implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang diterapkan, perubahan yang paling menonjol antara lain, guru lebih bebas merancang pembelajaran menggunakan ATP, modul ajar, dan asesmen formatif. Pembelajaran tidak lagi terikat tema, tetapi tetap memungkinkan integrasi antar mapel secara kontekstual. Fokus belajar bergeser pada capaian kompetensi dan kemajuan tiap siswa, bukan penyelesaian tema. P5 dilaksanakan secara terstruktur, seperti proyek nilai-nilai tradisi atau kampanye literasi digital. Model pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek dan visual, sehingga lebih mudah untuk diterapkan karena adanya fleksibilitas kurikulum. Sebagai penutup, berdasarkan analisis tersebut yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu khususnya melalui model Webet masih sangat relevan diterapkan dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Model ini tidak hanya mendukung pelaksanaan K13, tetapi juga tetap sesuai dengan karakter fleksibel kurikulum Merdeka yang memberi ruang integrasi antar mata pelajaran sesuai kebutuhan siswa. Pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan, fungsi, landasan, prinsip, serta rambu-rambu yang jelas dan selaras dengan karakteristik perkembangan anak usia SD sehingga efektif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Dengan memahami karakter kedua kurikulum dan prinsip pembelajaran terpadu, guru dapat menyelenggarakan proses belajar yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan siswa saat ini. Demikian paparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.